Selamat malam, semoga sehat dan selalu berbahagia. Malam ini kami ingin membahas tentang meditasi kesadaran. Kebetulan hari Kamis malam kami ada kegiatan rutin untuk melakukan meditasi metta bhavana, menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup dan berharap semua makhluk hidup berbahagia. Jadi sebelum kita berbicara jauh tentang meditasi, maka perlu kita bicara tentang analogi. Analogi itu adalah gambaran atau perumpamaan tentang meditasi. Jadi kemarin kita berbicara tentang analogi pikiran itu seperti air. Mengapa kok seperti air? Karena pikiran ini rentan sekali oleh sebuah sensasi yang muncul karena kita merespon secara agresif, kita bergerak dengan keakuannya, sehingga pikiran itu akan menimbulkan berbagai sensasi yang tiada akhir. Jadi sifat-sifat air ini selalu mudah sekali bergerak, apalagi kita menyulut pergerakan tertentu, maka air akan menimbulkan riak-riak dan gelombang tertentu. Demikian pikiran seperti tanah. Jadi pikiran kita ini diibaratkan adalah lahan yang dapat ditanam apa saja akan tumbuh. Bagaimana kita bijaksana dengan kondisi pikiran ini? Kalau kita merenungkan, menyadari, maka kita akan memilih sebuah benih-benih yang baik, yang unggul untuk kita gunakan dan bermanfaat bagi semua orang. Namun pikiran bisa dianalogikan sebagai api. Pikiran memiliki kekuatan yang dahsyat, yang membawa semangat, motivasi yang kuat. Namun ketika itu tidak dikendalikan, maka emosi, keakuan atau ego yang tidak terkendalikan akan menjadi petaka bagi si pemilik pikiran dan orang lain. Analogi yang lain bahwa pikiran ini seperti udara. Pikiran ini sangat misterius, halus pergerakannya, tidak dapat diketahui orang lain. Namun pikiran ini punya ide, gagasan yang tersembunyi. Ketika mampu memanifestasikan pikiran, maka pikiran akan tampak jelas bahwa pikiran memiliki kekuatan mahakarya yang luar biasa untuk keselamatan umat manusia dan semua makhluk. Namun ketika pikiran ini tidak terjaga dengan kesadaran, bisa jadi pikiran akan menghancurkan siapapun. Lalu hari ini kita akan menganalogikan bahwa pikiran itu dapat kita tundukkan dengan cara bagaimana kita menjelaskan demikian gampang, bagaimana kita harus memegang induk atau memegang Mas Bobi, anak burung puyuh. Anak burung puyuh itu adalah punya karakteristik yang sangat lunak. Ketika kita tidak ada kehadian, maka kita akan menyakiti dan bahkan bisa membunuh. Lalu bagaimana analogi ketika kita berhadapan dengan anak burung puyuh itu? Maka sifat-sifat yang kita tumbuhkan adalah menggenggam dengan kasih sayang, menggenggam dengan cinta. Nah, menggenggam dengan cinta ini yang harus kita sadari bahwa tidak ada sesuatu yang kita lakukan tanpa berdasarkan kekuatan cinta ini menyakiti, justru membuat rasa nyaman bagi siapapun. Jadi kekuatan dari cinta kasih sayang, belas asih, menggenggam makhluk ini
yang tidak terlalu kencang, karena banyak orang karena saking sayangnya dia melekat, sehingga orang lain atau mungkin pasangannya itu menjadi dirinya, bukan menjadi pribadinya. Kita memaksakan orang lain seperti yang ku kehendaki, yang ku inginkan, sehingga orang lain kehilangan kebebasan. Cinta itu akan berubah menjadi penyiksaan karena kita terlalu melekat, kita terlalu menguasai, menggenggam dan mengendalikan orang lain seperti yang ku kehendaki. Ya, disinilah yang harus kita sadari. Namun ketika kita memegang induk atau memegang anak ayam, anak dari puyuh, ketika itu kita menggenggam terlalu kendor, maka pun akan lepas dari genggaman kita. Jadi terlalu kencang atau terlalu kendor sama keduanya tidak menghasilkan apa yang kita kehendaki. Yang satu adalah kematian karena terlalu kencang kita, sehingga membuat anak dari burung puyuh ini menjadi tersiksa dan mati. Namun ketika kita mengabaikan atau memegang terlalu kendor, maka burung puyuh itu akan lepas. Kedua cara ini bukan cara yang tepat dalam kita mengaplikasi kekuatan cinta kasih sayang untuk semua orang, semua makhluk, bahkan diri sendiri. Karena cara yang tepat untuk menguasai pikiran pun sama memperlakukan seperti kita menggenggam anak dari burung puyuh tersebut. Ketika pikiran ini terlalu kita kuasai dengan menggenggam, terlalu emosional, maka kita tidak akan memperoleh apapun yang kita harapkan. Demikian terlalu rileks, terlalu kendor, pikiran akan liar. Jadi kedua cara ini akan tidak menghasilkan apa yang menjadi tujuan utamanya. Maka lakukanlah setiap tindakan kita, setiap apa yang kita lakukan, yang kita harapkan, tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu kendor. Demikian cara kita menggenggam anak burung puyuh itu, seperti hanya kita menggenggam harapan-harapan kebahagiaan yang hendak kita capai. Bagaimana Mas Bekti, menurut Mas Bekti sendiri tentang analogi tadi? Silahkan Mas Bekti. Baik, ya seperti kita lihat di saja bahkan di kehidupan keseharian bahwa kita dihadapkan berbagai kondisi, dan setiap kondisi itu pasti ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dengan menyadari akan kondisi tersebut, kita dapat mengambil bahwa setiap apapun yang kita alami memang perlu disadari, karena tanpa menyadari kita tidak dapat melihat apakah saat kondisi senang kita dapat
larut ke dalam kesenangan tersebut, Iya. kemudian menjadikan kita lengah, dan saat kondisi berubah dengan kadang yang mungkin pelan atau kadang malah sebaliknya cepat, kondisi yang tidak menyenangkan, jika tidak siap, ini menjadikan kita ataupun mungkin rekan-rekan kita yang belum dapat menerima akan perubahan ini akan terasa menjadi hal yang tidak mengenakan. Penderitaan Iya, timbul. penderitaan timbul. Iya. Dengan kondisi ini kita memang perlu ya belajar dari kehidupan keseharian itu memang lebih efektif untuk mengembangkan diri kita. Ya, hukum perubahan memang terjadi dan nyata ya. nyata, Iya. tetapi setiap orang tidak mau ataupun kadang tidak memberi kesempatan dirinya untuk berlatih menerima kenyataan. Ya. Ternyata bahwa mempercayai sesuatu yang tidak nyata itu memang sulit, tapi tidak demikian kenyataannya, bahwa mempercayai sesuatu yang nyata itu yang sangat sulit untuk diterima, karena kenyataan tidak selalu menyenangkan ya Mas Bekti ya. Karena perubahan-perubahan, lalu kita kadang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, inilah perubahan-perubahan dari tumbuh berkembang, remaja, dewasa, tua, lalu kita mengalami mati. Ini perubahan-perubahan dialami oleh siapapun. Ketika kita menentang perubahan itu, maka justru kita akan menderita di dalamnya. Demikian Mas Bekti ya. Oke, jadi memang menerima kenyataan memerlukan latihan. Lebih awal kita harus melatih bagaimana menerima kenyataan sebagai bentuk perubahan yang realistis dan nyata. Semoga sharing ini menjadikan manfaat bagi siapapun untuk membuka wacana dan menerima kenyataan sebagai kenyataan. Dipersiapkan dari awal, dari mindset kita untuk menerima realitas kehidupan sebagaimana adanya. Semoga semua berbahagia.